Nah, ini kindergarten. Oke, baik. Oke, baik, kita melanjutkan materi ya. Terakhir kita masih di respon frekuensi, tapi sudah bahas sampai soal contoh 2. Nah, sekarang kita langsung bahas yang soal contoh 3 ya. Nah, jadi untuk sebelum kita masuk ke contoh 3, contoh 3 ya, diferensial. Sebentar nih, saya cek dulu. Oke, jadi kita lihat yang ini ya. Sebelum ke contoh selanjutnya, kita lihat persamaan diferensial linear koefisien konstan, atau singkatannya ini PDL kakak ini. Nah, di sini persamaan diferensial ini artinya di sini dilihat ya, ada persamaan, ini ruas kiri, di sini ruas kanan. Nah, yang ruas kiri ini YT, dilihat YT ini berarti dia komponen luaran sistem, terus XT ini adalah komponen input sistemnya. Nah, di sini persamaan diferensial, di sini dilihat nih ada D ini ya, diferensial turunan, D pangkat K, DT pangkat K, YT sama dengan, di sini juga ada D pangkat K, DT pangkat K ini harusnya. Terus di sini untuk yang sisi ruas kirinya ada koefisien AK, ruas kanannya ada koefisien BK. Nah, AK ini K-nya dilihat di sini dari 0 sampai N ya, berhingga, kemudian yang ruas kanannya juga kayak gitu. Nah, di sini ini tuh domain waktu ya. T ini semua domain waktu. Nah, di sini persamaan diferensial ini kita transformasi, akan ditransformasi Fourier gitu kan. Nah, nanti bentuknya itu jadi yang bawah ini ya, di transformasi Fourier. Nah, jadi dilihat di sini untuk yang ruas kirinya itu sumnya tetap sama ya, batasnya, kemudian koefisiennya ada AK. Nah, lalu yang diferensial ini D pangkat K-nya ini jadi J omega ya, J omega pangkat K. Jadi dia nyesuaiin K yang di sini. Kemudian yang terus di sini untuk luarannya ya J omega. Kemudian ruas kanannya ini yang untuk sisi inputnya dia menyesuaikan BK-nya BK, lalu yang sama ya D-nya itu jadi J omega pangkat K dan XT jadi XJ omega gitu. Nah,
seperti yang kita udah bahas sebelumnya di domain frekuensi itu kita bisa mendapatkan respon frekuensi sistem Hj omega itu dengan membagi antara luaran sistem dengan input sistem. Ya, jadi kalau dibagi ya ini pindah ruas ya. Si si YJ omega di sini berarti nanti si XJ omeganya pindah ke sini kan. Ini dibagi XJ omega, lalu yang ruas kiri ini, yang bagian ini akan pindah ke bawah sini gitu ya, sehingga hasilnya jadi kayak gini ya. Hj omega sama dengan yang pembilangnya ada koefisien BK, penyebutnya ada koefisien AK gitu ya. Nah, terus itu intinya kayak gitu untuk yang persamaan diferensial yang ditransformasi Fourier. Ya, ini respon frekuensinya. Nah, terus ini contohnya ya. Contohnya diketahui ini persamaan diferensial domain waktunya. Ada ini D per dt YT, lalu ada ditambah AYT sama dengan XT. Nah, terus di sini maksudnya mau dicari ininya ya, apa ini? Dicari respon frekuensinya, kemudian nanti hasilnya ke respon impulsnya, HT-nya. Nah, berarti ini kan untuk mencari respon frekuensi dari persamaan diferensial domain waktu ini harus kita transformasi Fourier dulu, ya. Harus ditransformasi Fourier. Mana contohnya tadi? Berarti di sini ada D per dt YT ditambah AYT sama dengan XT. Nah, kalau kita lihat persamaan diferensialnya tadi, persamaan umumnya ya, ini yang ini ya. Nah, berarti kalau di sini dilihat apa? Ini ruas kirinya, ya, ruas kirinya itu untuk keluarannya di sini, ya. Terus yang sisi kanannya ya ini untuk inputnya, input sistemnya. Nah, kalau kita lihat di sini kita cocokin gitu ya. Di sini ada D per dt YT sama plus AYT. Nah, ini berarti kalau kita lihat di sini, kalau misalnya kita bisa tulis, ini berarti sigmanya dari apa? Dari K sama dengan 0. Coba saya lebih rapi. K sama dengan 0 sampai N-nya 1. Terus di sini AK, D pangkat K, DT pangkat K, YT, sama dengan, ya ini kan 0, K-nya dari 0 sampai 1 karena di sini ada D pangkat K, D pangkat 1, terus di sini 1 ini berarti D pangkat 0 gitu kan ya. Nah, terus ruas kanannya, ruas kanan cuman ada XT, berarti ini artinya di sini ada pengali 1 ya, bisa kita lihat pengali 1. 1 ini dari mana? Berarti dari D pangkat 0 DT pangkat 0. Berarti cuman ada A0 aja, B0 aja gitu ya. Berarti di sini adalah coba nggak apa-apa saya tulis ini B0 D pangkat 0 DT pangkat 0 XT. Nah, terus kalau kita mau lihat nih cari nilai koefisiennya. Berarti di sini kan kalau kita jabarkan ya, ini jadi A0
D pangkat 0 dt pangkat 0 YT ditambah ini untuk K sama dengan 0, kemudian untuk K sama dengan 1, A1 D per dt pangkat 1 YT sama dengan B0 XT. Ya, karena D pangkat 0 per dt pangkat 0 itu 1. Nah, terus di sini kita cocokin nih sama yang di soal ini. Di soal ini. Nah, A0 D pangkat 0 per dt 0 itu di sini jadinya cuman apa? Cuman D pangkat 1 per dt YT. Berarti artinya di sini A0-nya adalah 1, A1-nya adalah selanjutnya ya, langsung ya ke sini. Berarti A1-nya adalah A. Kemudian yang selanjutnya di sini B0-nya adalah 1. Ini. Terus nih kecoretnya. Masih belajar juga saya pakai ini ya. Tadi kita udah tahu tuh ya A1 berapa, A0 berapa. Nah, berarti sekarang kita bisa menuliskan ya langsung pakai yang di sininya di dalam bentuk transformasi Fourier-nya. Berapa tadi? A0-nya apa 1 tadi? Lupa. A0-nya 1, A1A. A0-nya 1, A1A, B0-nya 1. Nah, jadi dalam domain frekuensinya berarti kita langsung pakai yang ini di sini. Jadi ya ditulis gini dulu boleh ya. N-nya K-nya dari 0 sampai 1, terus AK J omega pangkat K Y J omega sama dengan ini dari 0 sampai 0 juga ya. Terus BK J omega pangkat K X J omega. Nah, dari sini ya udah kita masukin yang kita punya di sini tadi ya, bahwa kita AK-nya dari 0 sampai 1. Berarti untuk A0, A0-nya 1 ya. A0-nya 1, terus J omega pangkat K, J omega pangkat 0, Y J omega ditambah untuk K1, A1, J omega, YJ omega, YJ omeganya benar ya, ini pangkat 1 ya di sini. Terus sama dengan B-nya B0, terus J omega pangkat 0 X J omega. Sehingga nanti A0-nya itu 1, J omega pangkat 0 itu 1, tinggal Y J omega ditambah A1 itu A, Y J omega pangkat 1 itu J omega, Y J omega sama dengan B0-nya itu 1, ini 1 ya, X
J omega, ini satunya dihapus aja. Nah, terus dari sini kita bisa mencari respon frekuensi Hj omega itu adalah apa? Dari sini dulu ya, karena kita tahu keluaran sistem itu Yj omega itu adalah di domain frekuensi ya, adalah perkalian antara respon frekuensi dengan sinyal inputnya, dengan input sistem. Sehingga di sini kita bisa mencari respon frekuensi adalah Yj omega dibagi dengan Xj omega. Nah, di sini berarti ini dibintangin ya. Terus, nah dari sini nih berarti ke halaman selanjutnya ya. Halaman selanjutnya saya tulis ulang. Benar, nyamin dulu nih. Ini soalnya ini kan Yj omega plus saya ada yang keliru nggak nih? Yj omega plus Aj omega. A0-nya berapa ini? A0. A0. A0-nya A ya? Kebalik apa ini? A0-nya A. A0-nya A. Keliru di sini ya. A0-nya A. A1 ini ya, di sini nih, ini adalah A0, A1-nya di sini 1. A1-nya 1, keliru nih. 1. A0A, A1 1. A0A, A1 1. Terus ngaruhnya di sini, ini A0 di sini jadi A, sini jadi 1 ya. Yj omega plus J omega ya. Ini. Terus sekarang ke selanjutnya ya. Ini ditulis ulang. Yang terakhir tadi A Yj omega ditambah J omega Yj omega sama dengan Xj omega. Nah, untuk kita bisa menuliskan tadi ya, maunya apa tadi? Yj omega per Xj omega, berarti Yj omeganya harus kita keluarkan. Harus dikeluarin ya. Jadi A plus J omega sama dengan X J omega. Sehingga nanti Yj omeganya per Xj omega ini menjadi H J omega sama dengan 1 per J omega plus A. Gini kan ya. Nah, ini dari tabel pasangan atau pair transformasi Fourier. Kita tahu bahwa kalau transformasi domain frekuensinya kayak gini, berarti domain waktunya, artinya ini respon impulsnya itu sama dengan apa? E pangkat minus AT UT ya. Ini jadi respon impulsnya kayak gini. Sama seperti yang di sini. Oke. Nomor 4-nya, nomor 4.
Nah, kalau nomor 4 ini sebenarnya gimana ini? Sebenarnya mirip ya, cuman tadi kalau tadi yang contoh 3 itu dari Hj omega itu kita apa namanya? Kita inverse Fourier ya dapat segini. Tapi kalau yang contoh 4 itu dari Hj omega itu nanti mau dicari ininya, apa namanya? Mau dicari respon magnitudo sama fasanya. Nah, jadi di sini saya kasih kalian tugas ya untuk yang contoh soal nomor 4. Ini kan di sini ya udah ada solusinya ya. Seperti ini. Tapi ini kan langsung ya. Nggak dijabarkan kayak tadi. Nah, ini tugas kalian adalah apa namanya dikerjakan ya ini dari persamaan diferensial ini. Kemudian bisa dapat seperti ini tuh gimana ya dengan turunan yang seperti yang saya jelaskan tadi di sini ya. Saya jelaskan tadi di yang apa langkah-langkahnya ya seperti itu. Terus nanti sampai digambarkan apa namanya respon magnitudo dan fasanya sampai ketemu ini. Gitu ya. Nah, ini tugasnya untuk contoh soal nomor 4. Nah, sekarang ini nomor kita yang bahas yang selanjutnya adalah contoh soal nomor 5. Nah, kalau nomor 5 ini kebalikannya dari domain waktu, kita mau cari persamaan diferensial sistem. Ya, persamaan diferensial sistemnya ini di domain waktu. Jadi asalnya domain waktu, persamaan diferensial sistemnya itu juga domain waktu. Nah, tapi cara kita mengerjakannya untuk mendapatkan domain waktu ini itu dari apa? Dari transformasi Fourier persamaan diferensialnya. Jadi nanti di inverse gitu, ya. Nah, ini contohnya. Oke. Contoh 5 ya. Contoh 5 itu diketahui ini respon impuls ya, yang diketahui itu adalah 2 E pangkat minus 2T UT minus 2T E pangkat minus 2T UT. Nah, ini yang ditanyakan persamaan diferensial sistem apa namanya domain waktu ya. Domain waktunya gimana? Nah, berarti dari sini kita harus apa namanya arahnya berarti kita dari HT itu kita cari dulu Hj omeganya. Nah, terus dari Hj omega ini kan ketahuan nih apa Yj omega per Xj omega. Nah, dari sini nanti Xj omega. Nah, terus dari sini nanti kan kita bisa mendapatkan ya X apa namanya Yj omega sama dengan apa dalam bentuk Xj omega. Nah, ini nanti yang akan kita ubah ke persamaan diferensial yang ada YT dan XT-nya. Yang ada BK, sigma, AK, dan seterusnya. Gitu. Jadi alurnya seperti itu. Nah,
Jadi kita cari dulu apa namanya Hj omeganya ya. Hj omeganya berarti transformasi Fouriernya. Nah, ini mendapatkannya dari mana? Dari tabel. Berarti Hj omeganya adalah transformasi Fourier karena ini linear ya, ini minus kita bisa apa namanya pisahkan ya. Berarti di sini 2-nya dikeluarin. Fourier dari E pangkat minus 2 TUT dikurang 2 transformasi Fourier dari T E pangkat minus 2 T UT. Nah, terus kemudian ini ya kita dari tabel ya. Ini E pangkat minus 2 T UT itu adalah 1 per J omega plus 2 dikurang 2, 1. Ini kalau dilihat di tabel itu adalah 1 per apa? J omega plus 2 ya, ini A-nya 2, tapi karena ada T di sini jadi 2 kuadrat. Nah, ini Hj omeganya. Nah, dari sini ini kita bisa gabungin ya. Karena ini kan kuadrat dari sini. Jadi di sini kita bisa menggunakan J omega kuadrat terus ini di sini jadi 2 apa? 2 J omega kuadrat ini bagi 1 minus 2 sama dengan J omega plus 2 kuadrat J 2 omega tambah 4 kurang 2 sama dengan J omega plus 2 kuadrat terus J 2 omega plus 2 ya. J 2 omega plus 2. Ini Hj omeganya. J 2 omega plus 2. Nah, ditulis ulang ya. Hj omega adalah J 2 omega plus 2 dibagi J omega plus 2 kuadrat. J omega plus 2 kuadrat. Nah, ini Hj omega tadi itu adalah sama dengan YJ omega dibagi dengan XJ omega. Nah, kalau dikali silang berarti apa? Berarti J 2 omega kurang dulu plus 2 dikali dengan XJ omega. Sama dengan salah kali bener gak? J 2 omega plus 2 kali XJ omega sama dengan harusnya ini nanti ruas ini ya, nanti ditukar aja ruasnya ya. Maksudnya perkaliannya benar tapi nempatin posisinya kurang tepat. Nggak salah tapi kayak biasanya ruas kiri itu J omega gitu ya. Jadi J omega plus 2 kuadrat J omega. Terus kita uraikan ya. Jadi ini langsung saya tukar ya posisinya ya, kanan kirinya. Jadi ini diuraikan ya. Jadi saya taruh sebelah sini, sebelah kiri. Jadi YJ omega sama dengan, nah kuadratnya itu dilepas. J omega kuadrat itu adalah minus. Minus. Cancel.
kayaknya tadi. Ya, J omega di kuadrat, J omega kuadrat jadi minus omega kuadrat terus plus 4 J omega plus 4 sama dengan J 2 omega X J omega ditambah 2X J omega. Itu. Nah, terus dipasangin satu-satu ke mana? Ke YJ omeganya ini. Ya, jadi minus omega kuadrat Y J omega ditambah 4 J omega Y J omega tambah 4 Y J omega, dan sama dengan ini, sama aja sebenarnya ya. Ini biar cepet seperti di atas ya, tapi kalian di UAS nggak boleh nulis kayak gini ya, seperti di atas. Nah, sama dengan di atas. Nah, kalau misalnya kita lihat persamaan diferensial tadi ya, yang bentuk Fourier-nya nih, mana ini contoh yang ini ya, lihat yang di sini. Nah, jadi nanti apa kelihatan ya di sini YJ omega ya, ini untuk apa namanya, minus, gimana cara jelasinnya, 4 minus J omega. Oke, ini mungkin baiknya yang di sini nggak usah di J kuadratnya nggak usah dihitung ya. Jadi ini tetap gini, J omega kuadrat, supaya apa namanya kelihatan polanya. Dikurung, jangan lupa J omega kuadrat. Nah, supaya kelihatan nih polanya di sini ya. J omega pangkat 2 di sini J omega pangkat K. Berarti K-nya ini adalah untuk K sama dengan 2 gitu. Terus yang di sini ini J omega pangkat 1 ya, berarti ini untuk K sama dengan 1. Ini J omega pangkat 0, berarti K-nya sama dengan 0. Berarti apa? Berarti di sini apa namanya, A2-nya adalah 1 ya. A1-nya 4, A0-nya adalah 4 juga. Nah, ini ya udah, ini ditulis aja di sini, berarti J2 omega X J omega tambah 2X J omega. Ya. Berarti di sini apa namanya, 2J omega ya. Supaya jelas. 2 J omega ini pangkat 1, berarti ini adalah K sama dengan 1 ya. Terus ini K sama dengan 0. Berarti B1 sama dengan 2, B0 sama dengan 2 gitu ya. Sehingga di sini kita bisa menuliskan sekarang persamaan diferensial apa namanya, domain waktunya ya. Jadi persamaan ininya, domain waktunya, jadi langsung aja ini A2-nya 1 ya. Terus ini persamaan
diferensialnya jadinya D pangkat 2 cukup lah ya, dt kuadrat karena A2 nya 1 ya, 1 di depan, terus yj omega yt ditambah D4 untuk K sama dengan 1, ini A1 nya 4, D pangkat 1 dt pangkat 1 yt ditambah 4 D pangkat 0 dt pangkat 0 yt ya, sama dengan di sini B0 nya 2 berarti 2 dari ini ya, sama aja sih, B1 nya 2 D per dt xt ditambah 2 xt. Jadi ini persamaan diferensialnya. Kita lihat mana tadi ya, sama dengan ini ya, ini hasilnya. Oke. Nah, jadi itu ya untuk persamaan diferensial di respon frekuensi. Nah, yang contoh soal 6 itu nanti termasuk udah kebahas juga di contoh soal 7 ya. Contoh soal 7. Nah, ini mungkin untuk yang record sekarang saya cukupkan sampai di sini ya. Jadi ini nanti saya lihat waktu saya, yang contoh soal 7 ini mudah-mudahan masih ada waktu ya, karena UASnya kan tanggal 20 ya. Masih ada waktu. Terus jadi ini sampai di sini dulu ya, recordnya sampai contoh 5 tadi. Nah, tapi tadi ada tugas, kemudian pengumpulannya seperti apa? Pengumpulannya itu kalian kan tadi saya minta suruh menjabarkan ya, contoh 4 itu dapat sampai hasil akhirnya bagaimana. Nah, tapi juga kalian harus membuktikan bahwa kalian sudah mempelajari record ini. Nah, jadi nanti di berkas yang kalian kumpulkan itu ya, nanti pengerjaannya di folio bergaris, tapi ditambahkan printan screenshot bahwa kalian sudah melihat recordnya ya. Jadi nanti kan ini recordnya saya upload ke YouTube. Nah, jadi kalian nanti komen atau ya sebaiknya komen sih, kalau cuma screenshot aja itu bisa ini. Jadi kan kalau komen itu kan ada nama kalian tuh, ya sebaiknya nama akun YouTube-nya juga nama yang asli gitu ya, nama yang benar supaya saya bisa nge-trace. Jadi nanti di screenshot komen gitu kan, kalian sudah menonton, terus di print 1 lembar itu lalu dimasukkan atau di staples dengan jawaban kalian yang untuk contoh 5. Oke. Seperti itu saja dulu ya. Ya ini saya mohon maaf karena keterbatasan waktu, karena Prodi Teknik Elektro ini sedang mempersiapkan akreditasi gitu ya, dan kita nggak ketemu terus waktunya gitu ya. Jadi saya mau bilang apa tadi? Jadi ya seperti ini dulu lah ya, nanti dikumpulkan tugasnya dan nanti menunggu info selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.